Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Prasetya dengan NIM 2313281 dan di sini saya perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design atau biasa disebut juga dengan UBD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 4 itu sendiri, yaitu ada saya Anissa Amalia Prasetya, lalu juga ada Muhammad Royan Mumtaz, selanjutnya ada Rosmeni, dan juga selanjutnya ada Syahrul Anas. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman Understanding by Design. Prinsip belajar Understanding by Design itu memiliki penilaian terbuka. Artinya apa? Penilaian pada Understanding by Design ini berupa unjuk kerja, sehingga proses penilaiannya itu dibutuhkan beberapa perangkat karena pemahaman itu tidak hanya menggunakan satu model saja. Lalu untuk proses unjuk kerja peserta didik ini juga berdasarkan pada penilaian melalui kriteria tertentu, dan kriteria ini juga merupakan perangkat penilaian untuk apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik, dan kriteria juga digunakan untuk menentukan pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya di sini ada rubrik dari penilaian mata pelajaran PPKN dengan materi Kesatuan Negara Indonesia. Terdapat 5 rubrik penilaian, yaitu ada perspektif kredibel, lalu yang kedua ada mengungkapkan, lalu yang ketiga ada wawasan, yang keempat masuk akal, dan juga yang 5 tidak biasa. Nah, tujuan utama rubrik penilaian ini itu untuk mengukur seberapa pemahaman, keterampilan berpikir kritis, lalu juga kemampuan berargumentasi, dan juga sikap terhadap materi Kesatuan Negara Indonesia dalam mata pelajaran PPKN. Dimulai dari yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kredibel. Kelompok kami mengutip dari Nurfalah tahun 2011. Menurut Nurfalah, kredibel itu memiliki arti dapat dipercaya. Sedangkan kredibilitas itu merupakan suatu kualitas, kapabilitas, atau juga bisa disebut dengan kekuatan untuk menimbulkan suatu kepercayaan. Nah, contoh dari kredibel itu sendiri adalah mengukur sejauh mana peserta didik itu mampu menyampaikan pendapatnya maupun jawabannya yang isinya mencakup kualitas dan juga kecakapan yang dapat dipercaya. Untuk selanjutnya di sini dapat dilihat di dalam slide untuk penilaian kredibel. Di sini ada indikatornya, dan contoh soalnya adalah mengapa bentuk negara kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia dan dijelaskan secara kredibel. Dapat dilihat di dalam slide bahwa indikatornya itu ada membangun perspektif mengenai landasan bentuk negara kesatuan Indonesia secara kredibel. Itu ada mencakup kemampuan untuk dapat dipercaya, lalu kemampuan dalam kesiapan atau mental pengetahuan, lalu juga ada kemampuan untuk berkomitmen dan juga mempunyai karismatik. Nah, untuk pencapaian penilaian kredibel ini, yang pertama itu untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip kesatuan negara Indonesia itu mendapatkan skor 1. Lalu selanjutnya memberikan argumen dan bukti yang kuat untuk mendukung pandangan yang disampaikan itu skor 2. Dan yang terakhir adalah menggunakan sumber informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjelaskan konsep kesatuan negara itu ada di skor 3. Selanjutnya yaitu ada mengungkapkan. Menurut Ramdhani dan kawan-kawan di tahun 2013, kemampuan mengungkapkan adalah suatu keinginan dari seseorang untuk mengungkapkan sesuatu itu berdasarkan pengetahuan dan juga pemahaman yang dimiliki orang tersebut, disertai juga dengan kemampuan untuk dapat menerima perasaan atau pendapat orang lain dengan tidak mengingkari hak mereka dalam mengekspresikan pikiran dan juga perasaan mereka. Lalu berikut ini merupakan rubrik dari penilaian mengungkapkan. Itu terdapat 3 indikator. Yang pertama itu kemampuan mengungkapkan dengan bahasa yang baik dan tepat. Lalu yang kedua adalah kemampuan mengungkapkan secara bahasa secara baku. Lalu yang ketiga ada kemampuan mengungkapkan secara logis. Nah, untuk contoh soalnya itu mengapa bentuk kepulauan Indonesia itu menjadi landasan bentuk negara Indonesia menjadi kesatuan. Dan pencapaiannya yang pertama itu untuk skor 1 itu mengungkapkan perspektif terkait landasan bentuk negara kesatuan Indonesia menggunakan bahasa yang baik dan benar setelah diberikan rangsangan sebelumnya. Lalu untuk skor 2 itu mengungkapkan gagasan dan pandangan dengan jelas dan terstruktur secara natural terhadap hasil penemuan landasan bentuk negara kesatuan Indonesia. Dan untuk skor 3 itu mengungkapkan
persepsi terkait hasil penemuan landasan untuk negara Indonesia dengan sistematis dan juga bersikap terbuka dan menghormati pendapat orang lain. Yang selanjutnya adalah wawasan. Di sini ada terdapat menurut Wijayanto bahwa mengartikan wawasan itu merupakan cara pandang dan juga pemikiran terhadap suatu objek atau lingkungan terhadap eksistensi yang saling terhubung serta penerapannya. Selain itu, wawasan juga dapat dikatakan merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah rubrik dari penilaian wawasan itu sendiri, yaitu yang pertama berwawasan mengenai hal yang akan dibahas, lalu ada mampu mengaplikasikan wawasan yang didapatkan, dan juga mampu mengatasi masalah yang ada dengan wawasan yang didapat. Nah, untuk contoh soalnya itu sendiri yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga dan mempertahankan kesatuan negara Indonesia, dan indikatornya adalah membangun perspektif peserta didik terhadap upaya menjaga dan mempertahankan kesatuan negara Indonesia. Dan di sini pencapaiannya untuk skor pertama yaitu mengemukakan perspektif hasil analisis isu-isu yang dapat mengancam kesatuan negara serta memberikan solusi yang kreatif dan juga konstruktif. Dan untuk skor 2 yaitu mengemukakan perspektif upaya partisipasi pada kegiatan yang mendukung kesatuan negara seperti upacara bendera, kegiatan sosial, dan juga kegiatan yang mempromosikan mengenai persatuan dan juga toleransi. Dan untuk skor 3 yaitu mengemukakan perspektif hasil identifikasi berita hoax yang dapat memecah belah persatuan negara serta kemampuan untuk mencari dan membagikan informasi yang benar. Lalu yang selanjutnya adalah masuk akal. Masuk akal itu dapat diartikan juga sebagai pemahaman segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat, logis, dan juga mudah dipahami. Intinya, kemampuan menyatakan sebuah pendapat itu harus disertai dengan alasan yang masuk akal. Lalu di sini ada rubrik dari penilaian masuk akal itu sendiri, dan di sini contoh soalnya adalah jelaskan pendapat Anda mengenai permasalahan kurangnya upaya pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan keberadaan wilayah pulau-pulau terluar di Indonesia. Dan untuk indikatornya yaitu membangun perspektif peserta didik secara logis terhadap permasalahan kurangnya upaya pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan keberadaan wilayah pulau-pulau terluar di Indonesia. Dan untuk skor 1 di sini untuk pencapaiannya yaitu mengungkapkan perspektif terhadap kurangnya upaya pemerintah dalam mempertahankan keberadaan pulau terluar secara logis. Lalu untuk skor 2 yaitu mengungkapkan perspektif terhadap kurangnya upaya pemerintah dalam mempertahankan keberadaan pulau terluar dan memberikan solusi terhadap upaya tersebut secara logis, relevan, dan mudah dipahami. Lalu untuk yang skor 3 itu mengungkapkan perspektif terhadap kurangnya upaya pemerintah dalam mempertahankan keberadaan pulau-pulau terluar secara logis berdasarkan data dan juga fakta. Lalu yang terakhir yaitu tidak biasa. Menurut Yusiani, tidak biasa merupakan keanehan, kelangkaan, keunikan yang jarang ditemui atau jarang dilakukan. Hal tersebut membuat seseorang atau makhluk hidup lain itu melakukan sesuatu hal yang baru. Dan ini merupakan penilaian dari tidak biasa, yaitu indikatornya menyimpulkan kemandirian masyarakat di wilayah pulau terluar dengan mengoptimalkan sumber daya alam. Dengan contoh soal bagaimana pandanganmu terhadap kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya di pulau-pulau terluar wilayah Indonesia. Dan di sini ada pencapaiannya untuk skor 1 yaitu peserta didik menyimpulkan kemandirian masyarakat di wilayah pulau terluar secara singkat dan jelas. Lalu untuk skor 2 yaitu peserta didik menyimpulkan kemandirian masyarakat di wilayah pulau terpencil secara lengkap. Dan skor 3 itu peserta didik menyimpulkan kemandirian masyarakat di wilayah pulau terluar secara lengkap dengan menambahkan data faktual secara rinci dan mengambil makna penting dalam semangat kemandirian bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.